Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga di pagi ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jika berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Selamat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, kerukunan di masyarakat. Penguatan bahasa Indonesia yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kalimat penolakan. Kenapa kalimat penolakan? Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat perintah. Sebelum kita membahas tentang kalimat penolakan, kita akan mereview kembali kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah, menyuruh atau meminta seseorang untuk mengerjakan atau meminta sesuatu sesuai keinginan si penuturnya. Nah, adapun ciri-ciri kalimat perintah yaitu biasanya di akhir menggunakan tanda seru, menggunakan bahasa yang sopan, dan kalimat perintah terbagi menjadi tiga. Ada kalimat perintah biasa, ada kalimat perintah larangan, dan juga ada kalimat perintah permohonan. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat perintah biasa. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, kalimat perintah larangan. Jangan bermain di tangga. Yang ketiga, kalimat perintah permohonan. Tolong buka jendelanya. Ini adalah contoh kalimat perintah yang sudah kita bahas sebelumnya. Setelah kita mereview kembali kalimat perintah, kita akan membahas tentang kalimat penolakan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lebih lanjut, sedikit ada percakapan tentang kalimat penolakan. Kalian simak ya. Suatu sore di rumah Lani, Lani sedang berada di rumah seorang diri karena kedua orang tuanya sedang mengunjungi neneknya. Lani sedang menonton TV dan sebentar lagi dia akan belajar karena besok ada ulangan di sekolah. Ketika sedang asik menonton TV, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ternyata ada Mita yang mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama Lani. Kemudian Lani meminta Mita untuk masuk ke dalam rumah. "Sore Lani, kamu sedang apa sore-sore begini?" "Hai Mita, aku sedang menonton televisi." "Lan, ayo kita ke rumah Sasa. Tadi Sasa telepon aku. Katanya dia punya buku cerita baru." "Duh, maaf Mit, aku tidak bisa ikut ke rumah Sasa." "Loh, kenapa Lan? Orang tuaku sedang ke rumah nenek dan besok juga ada ulangan. Aku harus mempersiapkan diri untuk belajar menghadapi ulangan besok. Bagaimana kalau kita ke rumah Sasa sebentar saja dan pulang sebelum orang tuamu pulang? Nanti kita juga bisa belajar bersama di sana." "Maaf, aku tetap tidak bisa ikut karena aku harus di rumah selama papa mama pergi." "Oh, begitu ya Lan. Baiklah, kalau begitu aku ke rumah Sasa dulu ya Lan." "Baik Mit, sekali lagi maaf ya Mit, mungkin lain kali
kita bisa bersama-sama ke rumah Sasa. Aku permisi dulu ya, Lang. Sampai jumpa besok. Ya, Mit. Salam buat Sasa ya. Dan hati-hati di jalan. Nah, tadi kita sudah mendengar percakapan kalimat penolakan. Apa ya kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak suatu ajakan atau pemberian sesuatu. Jadi ketika kita tidak mau terhadap suatu ajakan atau pemberian seseorang, kita bisa menggunakan kalimat penolakan. Adapun ciri-ciri kalimat penolakan yaitu biasanya dalam kalimat penolakan ditandai dengan penggunaan kata tidak. Bisa menggunakan tidak mau, tidak setuju, dan tidak bisa. Ini bisa kita gunakan dalam kalimat penolakan. Selain kata tidak, kata maaf, terima kasih, atau lain kali ya. Ini pun bisa kita gunakan dalam kalimat penolakan. Nah, biasanya dalam kalimat penolakan alangkah lebih baiknya untuk lebih sopannya diawali dengan kata maaf ketika kita ingin menolak sesuatu ajakan seseorang atau menolak pemberian seseorang. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri kalimat penolakan. Di sini kita akan membahas tentang contoh kalimat penolakan. Nah, di sini ada sebuah percakapan tentang kalimat penolakan. Tony, setelah pulang sekolah kita main ke rumahku yuk. Tony pun menjawab, maaf Lani, aku tidak bisa ikut karena harus menjaga adikku. Nah, di sini ada sebuah kalimat penolakan, yaitu si Tony menggunakan kata maaf, aku tidak bisa ikut karena harus menjaga adik. Nah, di sini agar lebih sopan di awalnya menggunakan kata maaf ya, Nak. Nah, yang kedua, si Meong. Siti, bagaimana jika kita kerja bakti bersama? Siti pun menjawab, maaf Nino, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Siti pun menjawab. Nah, di sini ada kalimat penolakan terhadap Nino, yaitu maaf Nino, aku tidak setuju karena menurut Siti kerja bakti itu lebih baik di hari Minggu daripada di hari Senin. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat penolakan. Agar lebih sopan, maka menggunakan kata maaf di awal kalimat. Nah, adapun contoh kalimat penolakan lainnya yaitu terima kasih saya sudah kenyang, atau juga mohon maaf lain kali saja ya kita bermain. Nah, ini pun bisa kita gunakan dalam kalimat penolakan ketika kita tawarkan sesuatu kepada seseorang tetapi kondisi perut kita sudah kenyang, ataupun ketika kita diajak bermain tapi kondisi kita tidak bisa untuk bermain. Bisa menggunakan kata-kata kalimat penolakan berikut ini. Nah, itu saja contoh-contoh dan pengertian kalimat penolakan. Nanti kamu bisa bahas kembali bersama dengan orang tuamu di rumah ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah dalam menggunakan kalimat penolakan yang harus kita gunakan adalah menggunakan kata tidak, maaf, terima kasih, dan juga lain kali ya. Nah, di awal kalimatnya kita harus menggunakan kata maaf agar terdengar lebih sopan ketika kita menolak sesuatu. Itu saja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.